Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Aksogi. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Aksogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan serta kasus terkait onkologi ginekologi. Kami hadir setiap hari Rabu menemani sore Anda mulai pukul 15.30 sampai 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berjumpa lagi dengan saya, Dr. Hoirunisa, yang akan menjadi MC pada sore hari ini. Dan seperti biasa, selama 1 jam kami akan kembali menghadirkan diskusi interaktif santai, tapi serius bersama dengan narasumber yang tentunya pakar di bidangnya. Selamat sore dan selamat mengikuti kepada para rekan sejawat dokter dan SPOG sekalian, dan kepada seluruh peserta yang hadir akan mendapatkan sertifikat ber-SKPID, dan untuk kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom. Dan selama acara, kepada seluruh peserta, kami harapkan dapat mengajukan pertanyaan baik secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini sudah hadir dua narasumber kita yang akan berbagi ilmu serta sharing pengalaman pada SHOGI Series ke-12 ini. Izinkan saya menyapa para narasumber kita terlebih dahulu. Yang pertama, Dr. Trisya Dewi Anggraini, spesialis obstetri ginekologi konsultan selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Selamat sore, Dr. Trisya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana, Dr. Pungki, Dr. Tovan, dan seluruh peserta yang hadir pada Aksogi di hari ini. Yang kedua adalah Dr. Pungki Mulawardana, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya. Selamat sore, Dr. Pungki. Selamat sore semua. Dr. Kainisa, Dr. Gofar, Dr. Brahmana, Dr. Desi. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jalannya diskusi ASOGI seri ke-12 ini akan dimoderatori langsung oleh Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, selaku konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, dan sekaligus sebagai ketua HOGI. Selamat sore, Dr. Brahmana. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Waalaikumsalam. Dan untuk tema yang dibawakan pada ASOGI series ke-12 sore ini adalah peran SPOG dalam penanganan kanker ovarium. Tentunya kanker ovarium ini merupakan kanker yang cukup banyak kita jumpai setelah kanker serviks. Dan banyak kasus yang datang sudah dengan stadium yang lanjut karena sifat kanker ini yang cukup progresif serta gejala yang tidak spesifik, bahkan mungkin banyak yang asimptomatis. Dan pada sore hari ini kita akan membahas di mana peran SPOG umum dalam diagnosis dan penanganan kanker ovarium. Kasus-kasus mana yang masih boleh ditangani dan mana yang harus segera dirujuk. Namun sebelum kita memulai diskusi ASHOGI, terlebih dahulu kita akan menyimak sambutan oleh Ketua HOGI dan sekaligus untuk membuka acara ini serta memimpin jalannya diskusi ASHOGI series ke-12. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi konsultan, kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillahirobbilalamin, kita diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti acara sore hari ini. Pertama-tama saya ucapkan semoga segera sembuh bagi sejawat kita seandainya ada yang terkena COVID, dan sejawat yang sehat mudah-mudahan aman terus tidak terkena COVID. Dan sore hari ini topiknya adalah mungkin dalam praktek sehari-hari banyak ditemui. Saya juga menyapa Wakil Ketua HOGI, tampak Dr. Ali Budi Harsono dari Bandung, kemudian yang setia ngawal, apresiasi Dr. Tovan Widya Utami dari FKUI, kemudian semua tim, karena menyiapkan acara setiap minggu, jadi ini setiap minggu bukan sesuatu yang mudah, tetapi penuh usaha di sana-sini. Terima kasih banyak. Dan sekaligus terima kasih untuk partisipan yang setia mengikuti acara ini setiap sore, termasuk sudah di-share panitia untuk acara yang bulan Maret, sudah disusun selama 5 minggu, karena kebetulan ada 5 kali hari Rabu pada bulan Maret. Nah, kita tidak panjang lebar, biar diskusi bisa segera dimulai. Jadi, topik sore hari ini itu kita selalu bertanya sih, SPOG boleh nggak sih saya ngerjakan kanker ovarium? Boleh nggak sih saya melakukan ini, melakukan itu, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pembuka, saya minta untuk beberapa
beberapa wawasan atau informasi dari narasumber. Yang pertama, Dr. Trisya Dewi Anggraini. Saya manggilnya Dr. Anggi, saya panggil Dr. Anggi aja di sini. Dr. Anggi, silakan. Mungkin ada komen pertama membuka sebelum diskusi. Silakan Dr. Anggi tentang hal ini. Baik, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi kembali lagi memang selalu jadi pertanyaan ketika kita bertemu dengan kecurigaan atau keganasan ovarium gitu ya. Apa sih perannya seorang dokter obgyn non-onkologi begitu ya Dr. Brahmana? Ini saya mengutip dari American College of Obstetricians and Gynecology ya. Jadi dari Committee Opinion tahun 2017. Dia bahasanya begini, the role of the obstetrician gynecologist in the early detection of the epithelial ovarian cancer in women at risk. Jadi memang problemnya Dr. Brahmana sampai saat ini nih belum ada strategi yang efektif untuk early detection pada ovarian cancer yang dapat menurunkan morbiditas maupun mortalitas daripada kanker ovarium. Penggunaan ultrasonografi, transvaginal ultrasonografi maupun tumor marker yang biasa kita sering pakai pada tumor epithelial ya yang paling banyak ya. Yaitu seperti CA125 sendiri-sendiri ataupun in combination pada early detection daripada ovarian cancer, terutama pada mungkin wanita-wanita yang at risk ya kita curigain, itu tidak terbukti menurunkan mortalitas. Bahkan hal itu menyebabkan peningkatan invasif diagnostik testing seperti operasi baik laparoskopi maupun laparotomi yang sesungguhnya memberikan false positive test result. Oleh karena itu, data kita nih Dr. Brahmana ya mungkin memang kita perlu mempublikasikan sendiri data kita ya, kita sudah punya kanker registrasi ya. Itu inline sebenarnya insiden stadium kanker ovarium di Indonesia hampir rata dari 26 atau 27 teaching hospital yang menata laksanakan keganasan ginekologi itu rata-rata memang datang pada stadium lanjut. 65% itu stadium 3 dan stadium 4. Ini inline dengan di negara-negara yang maju. Kalau kanker serviks beda ya, kita advanced stage, mereka mungkin early stage atau mungkin sudah insidensinya sudah makin turun. Di mana angka kurasinya tentu saja berkisar 18%, walaupun dikatakan sensitif terhadap kemo, namun 60-80% dia pasti akan kambuh dalam 2 tahun. Oleh karena itu perlu sekali nih sebenarnya taking history ya sebenarnya ya, bagaimana sih history terutama pada pasien-pasien yang kita curigai ada kanker payudara, kanker ovarium, kanker rahim, endometrium di sini ya, kemudian kanker kolon. Itu menjadi sangat penting sekali buat seorang dokter obgyn untuk selalu menanyakan kalau ada kecurigaan, kemudian ditemukan sign and symptom, kemudian ada dapatan dalam ultrasonografi transvaginal yang masa di daerah agnesa. Nah, sebenarnya kalau tahu ganas, ini bukan kata saya ya, kata Akwak tadi ya, itu harus refer the gynecologist. Jadi peranannya seorang dokter obgyn itu sebenarnya ketika dia tahu ganas jangan dibuka. Nah, ngomongnya seperti itu. Karena kita tahu bahwa survival itu sangat dipengaruhi pada saat pertama kali kita melakukan pembedahan. Oleh karena itu sebenarnya yang mungkin yang nanti kita akan bahas di sini Dr. Brahmana, sebenarnya bagaimana sih kita menegakkan diagnosis ketika menemukan suatu massa di agnesa untuk membedakan apakah jinak atau ganas. Nah, kalau misalkan dokter-dokter sekalian atau obgyn non-onkologi menemukan kecurigaannya misalkan jinak atau curiganya jinak, nanti kita akan bahas mungkin ya. Nah, bagaimana ternyata dibuka ganas, ya maunya bukan advanced stage ya kalau kita penegakan diagnosisnya tepat ya, tapi early stage dong, apa sih yang harus dilakukan gitu ya, apakah kita tutup lagi gitu, mungkin itu kali Dokter Brahmana mengantar dari saya. Jadi memang kata-katanya itu jelas sekali karena penelitiannya sudah ada tuh, yang dibuka dokter obgyn, dokter bedah, dokter onkologi, ginekologi, memang survivalnya akan lebih baik kalau pertama kali dibuka itu adalah oleh seorang ginekologi onkologis. Terima kasih Dr. Brahmana. Terima kasih banyak Dr. Tovan. Jadi memang Anggi, Dok. Dr. Anggi, ya. Soalnya habis lihat wajah Dr. Tovan itu muncul gitu ya. Nah, jadi begini.
Nggak terlupakan ya. Jadi yang awal acara ya. Jadi begini, di luar negeri itu memang centralized di luar negeri itu ya. Kenapa bisa demikian? Karena mereka punya data bahwa yang centralized di refer ke rujukan tersier itu lebih baik ya karena fasilitasnya lebih lengkap, kemudian kendala pembiayaan tidak ada. Nah, tetapi di Indonesia ini tidak bisa semata-mata kita mencontoh di luar negeri. Itu problemnya nanti yang kita diskusikan ya. Lalu apa yang maksimal kita bisa kerjakan? Karena meskipun saat ini perawatannya ditanggung JKN, ketika kita merujuk, kadang-kadang tidak semudah itu kita merujuk. Nanti keluarganya itu keluar biaya, masih bingung juga itu, nggak punya biaya untuk ngantar, untuk hidup di tempat kota besar yang dijadikan tempat rujukan, dan lain-lain. Nah, nanti jadi bahan diskusi kita. Sebelum kita diskusi, kita dengar paparan Dr. Pungki sebelum kita mulai diskusi. Silakan Dr. Pungki. Ya, Dr. Tovan sudah menyatakan data secara saintifik yang di center tersier hasilnya survival-nya lebih bagus. Menurut Dr. Pungki, dari sisi lain silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi mungkin saya membahas dari sisi yang lain ya tentang penegakan diagnosis sendiri ya. Tadi saya setuju dengan Dr. Anggi bahwa intinya kan sebenarnya kata kuncinya bagaimana supaya tidak kecolongan sebagai sebagai obstetrik gynecology tidak membuka kanker, itu kata kuncinya. Jadi mungkin kalau kita ada adnexal mass ya, apakah itu kistik atau solid, sebenarnya sebenarnya kita tahu bahwa kalau pasien tanya, dok nih diagnosanya apa? Diagnosa pasti adalah dengan histopatologi. Jadi kita harus punya patologi untuk menentukan apakah itu jinak atau ganas dan tipenya apa, karena tipenya macam-macam. Jadi sebenarnya secara prinsip kalau kita menemukan ada massa di aneksa itu ada 3 yang harus kita perhatikan. Ini diagnosanya ini ada mengarah ke urgensi apa enggak, contohnya kita pecah, torsi, infeksi, di mana kita harus operasi ya. Terus kemudian nomor 2, apakah massanya hampir pasti jinak, karena kepastian jinak adalah histopatologi, atau ada kemungkinan ganas. Jadi ada tiga pendekatan yang harus kita ambil kalau kita menemukan massa kistik atau massa solid atau anexal mass ya. Jadi dari 3 itu kita juga ada 3 tata laksana, bisa operasi, bisa surveillance ya. Operasi kalau terjadi emergency atau curiga ganas. Surveillance kalau misalnya kemungkinan keganasan masih belum bisa disingkirkan, dan expectant kalau misalnya kita yakin bahwa ini jinak, terutama pada pasien di mana tidak ada keluhan. Jadi kata kuncinya penguatan di USG seperti RMI ya, mungkin RMI itu yang paling basic yang kita gunakan, walaupun mungkin kita sepakat bahwa RMI itu sebenarnya cukup kasar ya untuk penentuan jinak atau ganas. Kemudian IOTA itu juga sangat mempermudah ya, algoritma IOTA untuk kira-kira memberi gambaran ke kita mana sih yang curiga ganas, mana yang tidak. Penggunaan tumor marker saya rasa juga sudah cukup diterima, dan saya rasa biayanya relatif terjangkau ya, saya tidak bilang murah tapi relatif terjangkau. Jadi saya rasa pada beberapa kasus, sebagai contoh ada banyak center di mana misalnya ada masa post menopause di asal 25 itu signifikan, tapi pada masa yang premenopause itu tidak signifikan, kecuali kalau memang kita dari hasil USG-nya curiga ada sesuatu. Jadi seperti itu. Kemudian ada pendekatan usia. Jadi sebenarnya kanker ovarium itu secara umum kanker yang relatif jarang dibandingkan kanker yang lain. Jadi risiko kejadiannya cuma 1% ya, 1% sekian. Dan kita harus tahu bahwa usia sangat faktor penting, bahwa 80% kanker ovarium itu diagnose above 50, jadi di atas 50 tahun. Jadi usia sangat penting. Pada kelompok post menopause seringkali kita harus lebih agresif karena boleh dibilang lebih dari 50% chance-nya bahwa tumornya kanker. Tumornya adalah tumor ganas atau kanker. Pada kelompok reproduksi kita harus tahu bahwa banyak diferensial diagnosa jinak. Contohnya yang paling sering di negara kita juga adalah kista endometriosis. Jadi mungkin di UI serupa ya, tapi di Dr. Stomo juga dulu masih cukup banyak yang curiga ganas ternyata dibuka endometriosis segala macam. Tapi sekarang dengan penggunaan MRI, CT scan saya rasa sudah lebih jarang. Itu pendekatannya. Kemudian kita juga jangan lupa bahwa saya rasa di banyak rumah sakit juga sudah punya alat bantu CT scan, MRI. Itu bukan pemeriksaan rutin, tapi saya rasa akan bisa sangat membantu dalam kondisi di mana kita mencurigai keganasan, kita tidak yakin, atau bahkan untuk center onkologi kita selalu melakukan dalam kondisi di mana tumornya sangat besar atau ada kemungkinan di mana ada upper abdomen involvement dan segala macam. Jadi saya rasa itu sebagai pembuka saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin saya coba share sedikit ya mengenai sebetulnya inti peran operasi pada
kanker ovarium ya. Sedikit saja memperkaya diskusi. Jadi kalau kita operasi kanker ovarium itu sebetulnya perannya dua ini. Kalau pada stadium dini itu adalah menentukan stadium secara akurat. Jadi kalau dini kita tujuan utamanya adalah menentukan stadium. Nah, kenapa stadium penting? Karena stadium ini untuk menentukan kita harus memberikan terapi adjuvan atau cukup observasi saja. Nah, ini kadang-kadang di lapangan adalah sudah dilakukan ovarektomi kanan, tetapi kemudian rujukannya tidak mencantumkan laporan operasi dan lain-lain, sehingga kadang-kadang stadiumnya memperkirakannya agak sulit. Nah, ini peran stadium dini. Kalau stadium lanjut, itu adalah mengambil tumor sebanyak-banyaknya sehingga residu secara gross itu 0 pasca operasi. Yang ini yang dikatakan Dr. Anggi tadi, bahwa di negara maju, kenapa di center tersier? Karena kalau ada lengket usus, bisa terambil tumor primernya, ususnya direseksi, langsung disambung, nempel di sisi luar liver, livernya direseksi, disambung, splenektomi, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini adalah peran operasi pada kanker ovarium. Nah, ini sudah ada pertanyaan, saya bacakan. Pertanyaan yang pertama dari Dr. Zulkarnain. Ada pasien postmenopause dengan gambaran USG-nya kista multilokuler dan free fluid positif. Tetapi kendalanya pemeriksaan CA125 tidak bisa dilakukan karena kendala biaya, tidak murah CA125. Ya. Bolehkah SPOG umum melakukan tindakan operasi? Jika boleh, baiknya kita kistektomi sajakah, BSO sajakah, atau TAH, BSO, atau HTSOP? Terima kasih. Nah, ini jadi bahan diskusi. Silakan, Dr. Anggi dulu, silakan mengomentari pertanyaan ini. Ya. Suaranya belum terdengar, Dr. Anggi. Baik. Jadi sebenarnya saya juga boleh share boleh, ini? Silakan. Ya. Boleh ya? Baik. Boleh. Coba ya. Ya. Jadi sebenarnya ada beberapa strategi. Ini sudah bisa kelihatan ya? Kelihatan, terlihat jelas. Yang tadi 1 dan 2 itu saya sudah bacakan tadi ya. Jadi strategi for early detection for ovarian cancer ini dulu kali ya. Itu taking a detail family history dulu itu paling penting banget tadi yang saya sudah sebutkan. Apakah dia ada risiko breast ovarian cancer atau Lynch syndrome yang kita bilang HNPCC ya. Kemudian sekali lagi yang paling penting sign and symptom. Kemudian ultrasonografi findingnya kayak gimana, kemudian tumor marker yang kita sering pakai CA125. Nah, baru nanti kita akan kombinasikan dokter apakah kita akan menggunakan ultrasonografi morphology changing saja untuk penegakan diagnostik atau pre-surgical diagnosis with scoring systems. Kalau kita tahu hanya basic, jadi ini 2 hal yang sebenarnya dokter bisa kerjakan ketika curiga adanya suatu masa gitu ya. Apakah dokter akan menggunakan basic morphology changing of ultrasound ovarian masses only, atau dokter mau menggunakan pre-surgical diagnosis dengan ultrasonographic morphology changing atau kombinasi dengan scoring systems. Nah, ini yang kita sudah punya ya. Kalau hanya memakaikan WSG saja gitu ya, dokter bisa pakai Sasson, De Vries, IOTA, Simple Rules gitu ya, itu hanya based on WSG saja sebenarnya. Saya nggak punya CA125 dok. Oke, kita bisa pakai IOTA, Simple Rules. Tapi saya nggak bisa ada vaskuler, nggak ada Dopplernya. Oke, nanti sebenarnya kalau tapi saya nggak akan presentasi di sini ya. Kita bisa pakai Sasson dan De Vries. Nanti kalau misalkan ada yang tertarik bisa saya tunjukkan. Atau kita mau pakai pre-surgical staging kombinasi dengan tumor marker. Nah, kita bisa pakai IOTA, ada isi descriptor sama Agnesal model. Terus ada juga RMI. Nah, jadi ini adalah beberapa metode-metode yang kita bisa pakai. Nah, untuk multilokuler sendiri itu juga sebenarnya kalau kita multilokuler banyak lebih dari 10 locus ya dokter ya. Ini pengalaman kami dan pengalaman dari dokter-dokter yang sudah para ahli yang membuat IOTA ya dok ya. Itu kalau dia bilang ada 10 locus, kalau kita masuk pada IOTA Agnex itu jatuhnya akan ke borderline gitu ya.
Rata-rata tuh biasanya kalau 10 locules ya, biasanya entah bahasanya cis adenomyosinosum multilokuler gitu ya, atau dengan papilliferum, biasanya dengan papil-papil. Nanti kan biasanya kalau di IOTA tuh ada ya kriterianya. Apakah ini masuk pada simperus atau enggak? Kalau enggak kita akan masuk. Jadi pertama dokter lihat isi deskriptor dulu. Enggak masuk dalam isi, karena 70% dengan isi deskriptor tuh sudah bisa ditegakkan nih sebenarnya apa sih, endometriosis kah, apa dermoid kah gitu ya, apakah kista simplex gitu ya, atau dia malignant gitu ya. Nggak bisa 30%-nya itu kita maju ke IOTA simperus gitu ya. Nah dari IOTA simperus itu juga 75% sudah bisa kita tentukan. Nah 30%-nya ini nanti yang akan masuk di IOTA acnex. Kalau dokter masukkan IOTA acnex multilokular lebih dari 10, itu dia akan masuknya di borderline gitu ya. Nah untuk borderline sebenarnya masih ada tempatnya untuk melakukan tindakan dokter-dokter sebenarnya. Gimana ya dokter Brahmana ya, kalau scoring ini banyak ya. Kalau kita mau pakai IOTA itu dia tidak menentukan siapa yang mau mengerjakan. Itu kita ada tuh jembatannya pakai ORATS. Aduh, jadi agak lebih ini lagi. Kalau dari IOTA acnex modelnya, resiko keganasannya lebih dari 10% gitu ya. Contohnya seperti ini ya, lebih dari 10%. Ini dia udah menjelaskan tuh memang yang paling bagus yang mengerjakannya adalah ginekologis gitu ya. Nah, ini sebenarnya simple banget, itu hanya pakai IOTA acnex model saja gitu ya. Nah, pada teman-teman kalau misalkan multilokuler itu nanti kalau dilihat di IOTA acnex itu jatuhnya di borderline. Kalau borderline DD-nya relatif risk-nya itu jinak, dokter silahkan kerjakan gitu ya. Yang bisa dikerjakan angkat saja ovariumnya gitu ya. Dan kemudian kalau pas kita buka, aduh kok kayaknya nggak enak nih, curiga ganas, jangan ditutup ulang dok gitu ya. Lakukan bilasan. Kita kan surgical staging itu biasanya oke, penyebarannya salah satunya adalah ke peritoneum. Lakukanlah pengambilan sampel dok, cairan ascites karena itu sangat bermakna sekali nanti buat kami nih gitu ya. Terlepas dari usia nih, saya belum bicara masalah usia ya. Kemudian yang berikutnya adalah dokter angkat masanya, jangan ditutup gitu ya. That's it. Kemudian lakukan beberapa biopsi kalau memang ada yang mencurigakan. Mungkin itu yang dikerjakan. Karena dengan sumber itu pun sudah memberikan masukan yang baik sekali nanti buat seorang dokter ginekolog untuk menentukan apakah kita mau open ulang, resurgical staging, atau kita bisa memberikan kemoterapi terlebih dahulu. Mungkin itu kali ya dokter Brahmana dari saya. Nah buat multilokuler sendiri itu condongnya borderline gitu ya. Kalau dokter misalkan punya fasilitas VC gitu ya. Kalau borderline musinous itu akan hampir 95% stay musinous. Dokter hanya cukup angkat ovariumnya saja, desit selesai. Tapi kalau hasilnya serus, nah ini serus ini dia resiko untuk jadi type 2 ovarian cancer nih dok ya. Dokter lihat dari usia. Kalau usianya masih usia di bawah 45 tahun, angkat saja ovariumnya, desit selesai. Tapi kalau usia itu sudah tidak menjadi suatu problem permasalahan lagi pada pasien di atas 50 tahun, 45, 50 itu mungkin abu-abu ya. Inform consent yang penting yang jelas. Kalau bahasanya borderline serous, dokter akan tahu dia akan risk untuk jadi type 1 ovarian cancer gitu ya. Tipe 1 ovarian cancer, maka kalau tidak diperlukan lagi, mungkin pengangkatan BSO akan lebih baik pada pasien ini. Mungkin itu dari saya, Dr. Brahmana. Terima kasih. Oke. Jadi, Dr. Anggi sudah mengutarakan tools-tools untuk memperkirakan malignancy. Mulai yang paling sederhana sampai yang paling kompleks. Dulu sederhana itu RMI, Risk of Malignancy Index. Kemudian ada HM4 dengan menghitung Roma Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, kemudian IOTA dan lain-lain sebagainya. Nanti bisa di-googling sendiri ya. Jadi, Dr. Anggi cerita tentang IOTA, saya coba belajar IOTA begitu ya. Yang kalau hanya RMI cut-off point-nya kayaknya 200 Dr. Brahmana. 200, Ya, ya. 200 ya. Jadi RMI ini masalahnya ketika endometriosis CA125-nya 150 ya sudah di atas 200 RMI-nya dia itu karena perkalian itu kan. Jadi memang punya masalah. Nah, jadi itu tadi Dokter Anggi. Pertanyaannya adalah ketika memang dokter SPOG-nya itu sudah memperkirakan nih ada kemungkinan maligna nih, nanti Dokter Pungki dulu ya. Nih dok maligna, tetapi pasiennya itu nggak mau dirujuk pasiennya. Bu ke Jakarta, Bu ke Surabaya. Lah, JKN memang ditanggung. Keluarganya yang nganter, mobilnya sudah mahal, kemudian habis itu
keluarganya tinggalnya di sana butuh biaya, apa yang harus dilakukan kondisi seperti ini? Apakah BSO saja, ovarektomi saja, atau HTSOB atau THBSO, atau bagaimana? Keputusan terbaik dari the worst skenario yang ada karena kondisi negara kita. Dr. Pungki, Ya, kondisi yang seperti pertanyaan tadi. ya, terima kasih Dr. Brahmana. Jadi mungkin saya sedikit menambahi lagi Dr. Andi ya. Jadi tadi kan dari faktor USG. USG itu kan alat senjata kita ya, senjata utama kita. Saya yakin sekarang tuh USG sudah semakin terjangkau dan semakin baik. Jadi saya rasa akurasi USG juga lebih bagus dibandingkan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Jadi sudah banyak dibahas. Cuman saya juga menyarankan jangan melupakan anamnesa ya. Anamnesa masalah tadi kan masalah diferensiasi kanker ya. Anamnesa tumornya berapa lama tumbuhnya, keluhannya apa. Terus kemudian kelompok usianya juga segala macam. Sebenarnya secara umum kan usia semakin tua risiko maligna meningkat ya, walaupun tidak semua yang tua itu kanker dan tidak semua yang muda jinak dan segala macam. Tapi jangan lupa anamnesa, keluhan ya, dan kondisi fisik mungkin ya. Kalau misalnya pasiennya kakeksia jadi kurus itu kan kita lebih mengarah ke kanker segala macam. Dan kemudian begitu mungkin ini pertanyaan berikutnya adalah kalau ini hampir pasti ganas ya bahwa COSO25 sangat tinggi, terus kemudian ini tumornya gambaran USG-nya juga mungkin ada papil, ada peningkatan vaskular, tapi tidak mau dirujuk apa yang terjadi. Jadi saya rasa mungkin tergantung ke pendekatan kita ya. Kita kan istilahnya operasi itu perjanjian dengan pasiennya ya tentang ini kira-kira diagnosanya ke arah mana, diferensial diagnosanya apa, tindakan yang rencananya akan kita kerjakan apa. Kemudian nunggu hasil patologi dan segala macam. Jadi itu yang selalu kita jelaskan. Saya yakin teman sejawat Obgyn mau apalagi onkologis ya itu kalau kita diskusi itu memang nggak cukup 10 menit ya, mungkin 15 menit, 30 menit bahkan untuk menjelaskan tentang step-step itu karena sudah harus jelas dulu baru kita akan menjalani operasi. Mungkin kalau prinsipnya adalah gini, ada beberapa saya yakin di daerah banyak yang tidak mau dirujuk, tapi mungkin yang saya usulkan adalah ya kita kembali ke prinsip primum non nocere ya. Jadi first do no harm ya. Artinya dalam kondisi kanker sangat besar kemungkinan kesulitan selama operasi. Jadi jangan sampai nanti kalau kita melakukan operasi kita malah akan melakukan harm untuk pasiennya. Artinya kita melakukan operasi buka tutup ya zaman dulu itu kan sekarang sudah sangat jarang dengan ada CT scan MRI. Itu kan morbiditas yang berat untuk pasiennya di mana kita tidak bisa mengambil tumornya atau cuma open biopsi saja. Nomor satu. Nomor dua, bahkan mungkin kita melakukan operasi dengan perdarahan yang sangat besar, sangat hebat, perawatannya kompleks, bahkan bisa meninggal selama operasi. Jadi itu mungkin adalah suatu penilaian-penilaian yang harus dilakukan oleh seorang SPOG ya, SPOG yang mungkin di daerah terkendala logistik dan tidak mau dirujuk. Jadi kita harus jujur ke pasiennya bahwa kalau memang ternyata dari technical difficulty-nya bisa teratasi dan memang itu ternyata kanker, ya mungkin sedikit banyak kita masih bisa nolong pasiennya. Tapi kalau misalnya ternyata ada pendarahan hebat sampai ada terjadi morbiditas atau mortalitas, maka kita pasti akan memiliki suatu metode atau cara untuk meng-KIE bahwa ya yang terbaik bukan dioperasi di sini gitu ya. Jadi menurut saya seperti itu. Kalau masalah tipe operasinya apakah BSO saja atau TPSO itu juga tergantung sama mungkin jam terbang ya, technical difficulty. Jam terbang mungkin ada beberapa SPOG yang saya histerektomi seminggu 3 kali atau mungkin setahun 2 kali. Nah itu kan sangat beda ya, sangat seperti itu. Jadi saya rasa kalau usianya sudah di atas 50 tahun ya kita bisa THBSO ya. Tapi ya dengan memperhatikan aspek safety. Jadi saran saya mungkin aspek safety-nya harus omongkan, dan jangan lupa kita juga harus mendiskusikan sama pasien dan keluarga, jadi kita tahu level edukasinya. Jangan sampai ada kesan bahwa pasiennya terkecewa kok tumornya tidak terangkat, kok masih harus dioperasi lagi. Jadi kalaupun dia nekat mau dioperasi, ya kita harus ngomong dengan risiko seperti itu. Mungkin itu Dr. Brahmana. Jadi untuk menghindari masalah kemudian hari. Oke, terima kasih Dr. Pungki. Jadi kita kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Ada curiga ganas, sudah curiga tetapi pasiennya tidak mau dirujuk. Yang pertama adalah menjelaskan kepada pasiennya. Yang penting dijelaskan dulu keuntungannya dirujuk apa, kemudian kalau tidak dirujuk bagaimana, itu yang penting dijelaskan dulu. Itu pertama, karena informed consent itu sangat-sangat penting. Kemudian yang kedua, kalaupun setelah dijelaskan, bahwa kalau dirujuk lebih lengkap, kemungkinan bisa penanganan lebih optimal karena SDM-nya banyak, fasilitasnya banyak, dan lain-lain, maka
Kalau memang tetap tidak mau dirujuk, kondisi seperti tadi dilakukan apa? Kita lihat apa modalitas imaging yang kita punya. Kadang-kadang di daerah itu ada loh fasilitas CT scan itu. Cuman pasiennya tidak mau dirujuk. Di daerah tingkat 2 ada fasilitas CT scan. Oke, di CT scan. Kalau CT scan-nya kelihatan masanya mobile, batasnya jelas dengan sekitarnya, oke lah. Paling akhir, ini paling akhir alternatif terakhir, oke dikerjakan HTSOP. Tetapi kalau dia dari CT scan-nya perlengkapan sana sini dan lain-lain sebagainya, itu sebaiknya tetap insist, tetap berusaha kita edukasi harus dirujuk. Bagaimana kalau saya buka saja, saya biopsi? Nah, ini kemungkinan akan bisa merugikan pasien. Karena apa? Sebetulnya di rumah sakit tersier, dia dengan segala modalitas peperangan, ibaratnya demikian, bisa diambil akhirnya. Karena kan kita bisa konsul digestif, konsul urologi, konsul bedah vaskuler, operasi keterbatasan pembiayaan sudah tidak ada, barrier pembiayaan di tersier. Nah, maka sebetulnya bisa diangkat ya tumornya itu, daripada cuma dibiopsi saja. Mungkin itu gambarannya sekitar. Jadi artinya penjawaban dari yang pertanyaan pertama, kalau dia itu mobile dan terasa bisa meskipun malignan, curiga malignan tapi mobile, ada yang malignan mobile itu ya. Jadi bolehlah dikerjakan HTSOP, cuman kalau merujuk harus jelas, sebaiknya harus jelas laporan operasinya. Bersama ini kami berikan rujukan kepada Dr. Anggi, durante operasi didapatkan massa di ovarium kiri, serosanya tidak ada perlekatan, dari dinding abdomen tidak tampak nodul sama sekali. Wah, itu senang sekali Dr. Anggi terima rujukan begitu itu. Daripada kemudian kami rujuk si ovarium, oh bingung ini kita kontak siapa ini ya. Jadi bingung kita si ovarium nggak tahu, nggak bisa menggambarkan kita temuan durante operasinya. Kalau dokter di center tersier bisa ikut menggambarkan bagaimana sih gambaran operasinya, itu sangat membantu kita itu. Mungkin gitu ya Dr. Anggi ya. Jadi kadang-kadang rujukan itu ada yang sangat informatif untuk kita happy sekali ya itunya ya. Nah, pertanyaan kedua dari Dr. Risa Rahmi. Izin bertanya dok, sering dikatakan bila tumor ovarium yang solid itu ganas. Jadi solid itu ganas, tetapi ada tumor solid dengan efusi pleura dan asites kok malah jinak. Pengalaman Dr. Anggi bagaimana nanti? Silakan. Baik, ini pertanyaan bagus sekali. Solid terus efusi ternyata jinak. Baik, jadi pertama-tama yang kita harus describe dulu ketika kita menemukan gambaran solid, sebenarnya kan kalau kita kriteria ya, klasifikasi untuk ovarium itu epitel non epitel gitu ya. Kemudian yang non epitel ada yang dari stroma, ada yang germ cell gitu. Nah, yang paling mungkin nih yang biasanya padat itu biasanya kalau nggak dari stromal, dari germ cell ya. Terus kita lihat usia, kalau dia usianya tua atau usia reproduksi yang mungkin bukan yang sangat muda, itu paling mungkin sebenarnya adalah kelompok stromal. Dan stromal itu kalau kita lihat klasifikasinya nggak semuanya sebenarnya ganas, kayak fibroma gitu ya, tekoma gitu tuh nggak ganas. Tapi kalau granulosa sel tumor, nah itu dia ganas gitu ya. Nah, apa yang harus dicermatin gitu ya? Apa yang harus dicermatin? Nah, kalau melihat dari gambaran ini saya langsung bisa bilang wah ini fibroma gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang harus dicermati tentu saja gambaran USG ya. Ketika kita mendescribe USG massa solid, massa padat ovarium gitu ya. Itu kita describe itu pertama itu adalah konturnya ya, jadi regularitas daripada dindingnya. Jadi kita sudah sepakat nih, kalau bagian kistik yang kita lihat inner wall-nya, irregularitasnya. Tapi kalau bagian padat yang kita lihat outer wall-nya, apakah dia regular atau tidak regular gitu ya. Nah kemudian kalau yang fibroma ini, dia khasnya, pertama tuh kita harus lihat dulu nih gitu ya, ini fibroma atau fibroid gitu ya. Nah, tentu saja ada beberapa tips and tricks sebenarnya ya. Kalau dia fibroid ya bagus-bagusnya kita memang bisa melihat kedua ovarium. Tapi kalau fibroid tentu saja nggak ada ascites, nggak ada efusi pleura gitu ya. Yang paling mungkin biasanya adalah fibroma. Jadi fibroma itu biasanya tumor ovarium padat gitu ya, dia bisa besar banget. Saya bahkan baru aja menemukan so huge, besar banget. Klasifikasinya tuh khasnya banget, ibu dok saya udah 3 tahun nih, dan 3 tahun dia sebenarnya oke aja dengan ascites sama efusi pleura. Yang mengganggu bukan fibromanya tapi sebenarnya efusi pleuranya gitu ya. Kita melihat gambarannya dia reguler, kemudian karena dia adalah jaringan fibroblast itu kita ke USG kita akan melihat ada acoustic shadow persis sama seperti fibroid ya gitu ya. Itu adalah suatu gambaran
gambaran biasanya adalah fibroma. Jadi memang tidak semua ascites itu disebabkan karena ascites itu adalah sebenarnya rangsangan pada peritoneum. Jadi anicanas, cuma fibroma mungkin nanti Dokter Pungki kali ya. Gimana sih Dokter Pungki kok dari fibroma itu bisa jadi ascites, ada effusi pleura, dan amazingly kalau kita udah angkat itu semua hilang tuh, effusi pleuranya hilang, ascitesnya juga akan hilang gitu ya. Jadi tapi dokter melihat kontur lagi, morphologic changing, basic perubahan morfologik daripada gambaran padatnya ini, curiganya ganas atau jinak gitu ya. Kalau curiganya tadi adalah suatu fibroma ya, dia outer wall-nya reguler, kemudian ada gambaran acoustic shadow gitu ya. Kalau kita lihat acoustic shadow itu dia hampir 85% tuh jinak, hampir 85% jinak. Gitu ya. Kemudian ada ascites, ada effusi pleura, itu gambaran dari fibroma. Jadi mungkin seperti itu kali ya Dokter Brahmana. Oke, jadi ada memang beberapa tumor yang jinak, tapi kemudian dengan ascites, dengan effusi pleura diangkat hilang semua, begitu ya Dr. Anggi ya. Bahkan itu sebetulnya di tengah-tengah operasi kita bisa angkat, kemudian frozen section sudah tahu jinak, ini cukup angkat ovariumnya saja. Nah, tadi Dr. Anggi sempat menyinggung usia, masalah usia. Jadi kalau kita berhadapan operasi nih, kadang-kadang kan kista terpluntir, kista torsi, usianya masih 25, meskipun clinically itu tampak ganas lah, saya nggak tahu, mungkin saja durante operasi tampak ganas lah, tetapi intinya kalau pada usia muda, sekonservatif mungkin tidak apa-apa. Jadi jangan saya kira ganas, saya HTSOB begitu, kasihan pasiennya ya. Jadi intinya kalau tipe germinal itu kita masih bisa lebih konservatif karena sangat kemosensitif. Itu inti yang harus kita ingat. Jadi berhadapan usia muda, ovarektomi saja. Usia muda, ovarektomi saja. Ovarektomi. Meskipun klinikally ganas, nanti urusannya center tersier lah, mau kita evaluasi dan lain-lain. Gitu ya, Dokter Anggi ya, sepakat ya. Iya, Dokter Brahmana. Terus satu lagi ya, sebenarnya pada kasus-kasus yang germ cell pun kita masih bisa kistektomi terkadang ya. Kalau kita bisa menemukan sedini mungkin. Cuman kalau kita berhadapan dengan stromal, jangan berpikir untuk kistektomi, itu nggak mungkin di kistektomi ya. Kayak fibroma saya melakukan kistektomi gitu ya. Jangan terlalu sedih juga, kok saya nggak bisa ya dok melakukan kistektomi pada fibroma atau tekoma ya, karena dia jaringan padat ya, jadi nggak bisa kita kistektomi. Memang mungkin itu kali ya. Oke, sama reminding bahwa hati-hati ketika kita menerima hasil PA, kadang-kadang pasien kita banyak dan lain-lain, hasil-hasil patologi yang malignan tipe germinal itu narasinya tidak seserem yang epitelial nih, tidak ada karsinoma dan lain. Yolk tumor, wah ini kalau kita cepet-cepetan dipikir tumor biasa ya. Kemudian Diskerminoma, Dokter Brahmana biasanya. Diskerminoma, iya. Kemudian granulosa sel tumor untuk yang seskol. Jadi yang bahasanya serem-serem itu yang epitelial memang itu. High grade serous carcinoma, kita langsung aware lah, pasti ganas ya. Tapi ya ini pesan tipe-tipe germinal itu kata-katanya soft ya. Diskerminoma, yolk tumor, imatur teratoma, meskipun ada yang bagian imatur kita nggak kebaca begitu ya, di bagian imaturnya. Jadi sekedar reminding. Kembali ke pertanyaan tadi, Dokter Pungki sekarang. Nah, itu tadi kan fibroma, kemudian ada cairan di dalam perut, kemudian ada cairan effusi pleura. Mungkin Dr. Pungki bisa bercerita sedikit mengenai mixed syndrome lah, atau apa misalnya kondisi seperti demikian. Silakan Dr. Pungki. Ya, terima kasih dok. Jadi kita ada mengenai mixed syndrome. Mixed syndrome itu kan suatu kondisi di mana ada didapatkan tumor adnexa ya, tumor ovarium. Kemudian dengan adanya cairan ascites dan effusi pleura. Cairan itu kan untuk terjadinya ascites kan ada beberapa mekanisme. Kalau kanker memang dia sendiri bisa producing ascites, producing cairan sendiri, atau dia ada infiltrasi peritoneum yang peritoneumnya juga memproduksi ascites, cairan bisa, atau ada penekanan juga ke penekanan ke limfatik sistemnya ya, sehingga menyebabkan adanya produksi cairan dan segala macam. Jadi mixed syndrome itu bukan berarti pasti kanker ya, pasti ganas. Walaupun memang saya setuju kalau kita melihat banyak algoritma termasuk IOTA juga bahwa adanya ascites itu merupakan salah satu aturan yang M ya, jadi mengarah ke curiga ganas walaupun tidak selalu. Jadi jangan tertipu, tidak semua ascites selalu ganas, tidak semua yang tidak ada ascites ganas ya. Kemudian mungkin kalau usia itu juga sangat penting ya. Jadi kalau misalnya usia dan mungkin kita juga mengingatkan misalnya pada kondisi di mana kita operasi USO ya, kan kita prinsipnya itu kan
kalau kita yakin jinak itu, kita juga biasanya punya gambaran USG yang khas. Biasanya adalah pada kondisi di mana tumor endometriosis, kista coklat endometriosis ya, itu gambarannya sangat khas ya, menggambarkan adanya endometriosis dan juga kista dermoid atau matur teratoma, mungkin sudah pernah dibahas ya. Jadi itu adalah gambaran yang khas di mana kita bisa yakin bahwa itu jinak. Karena kalau kita yakin seperti itu, kita bisa menentukan ini konservatif atau hormonal atau kita treatment surgery, karena tidak harus selalu operasi. Tapi selebihnya kita harus ikut aturan yang lebih kompleks seperti IOTA. Kemudian untuk yang pada tumor di mana saya baru teringat juga, mungkin ada juga pesan kalau pada kondisi di mana kita tidak THBSO ya, kita yakin itu jinak ya, atau mungkin VC jinak, pada kondisi di mana sudah tidak fertility sparing, ada juga pesan untuk melakukan opportunistic salvingectomy. Jadi itu juga salah satu tindakan untuk mengurangi resiko terjadinya kanker ovarium di kemudian hari. Tapi kalau dia masih fertility, jangan dilakukan. Tapi pada yang non-fertility sparing, perlu histektomi apa enggak, dok? Dia kan sudah punya anak. Menurut saya kita nggak perlu melakukan mutilasi organ yang berlebihan ya kalau kita yakin jinak atau VC jinak. Cukup dengan opportunistic salvingectomy, itu sangat akan mengurangi risiko kanker ovarium. Demikian, Dr. Ramana. Terima kasih, Dr. Pungki. Saya highlight pernyataannya Dr. Pungki. Yang pertama, masih mungkin jinak ya, terbentuk asitas dan lain-lain. Kemudian kuncinya adalah histopatologinya. Kemudian yang kedua, opportunistic salvingectomy. Artinya misalnya kita ingin mempertahankan ovariumnya pada saat histerektomi, misalnya karena mioma besar, perdarahan berulang kita histerektomi, maka kita pertahankan ovariumnya untuk fungsi hormon, diambillah salvingnya atau tubanya. Karena kan kita ingin meninggalkan hormonnya, bukan tubanya. Tetapi dengan kita mengangkat tubanya, menurunkan risiko kanker ovarium di kemudian hari. Mungkin itu yang di-highlight dari Dr. Pungki pesannya yang kedua. Nah, ini saya bacakan pertanyaan ketiga, yang mirip-mirip ya, kira-kira ya, Dr. Susana Suryadi. Jadi sudah curiga ganas, kira-kira nih kalau SPOG boleh melakukan, SPOG umum itu boleh melakukan sampai di mana sih misalnya ganas? Tadi sudah banyak sudah dibahas panjang lebar mengenai hal ini, jadi kita menjelaskan kepada pasiennya keuntungan. Kalaupun misalnya harus dikerjakan karena tidak mau dirujuk sampai terakhir, maka kerjakan sebaik mungkin. Kalau usianya sudah cukup 50, ya angkat HTSOP, tapi sempatkan melihat kondisi sekeliling abdomen, sempatkan lihat omentum, ya sempatkan lakukan omentektomi kalau misalnya terlihat omentumnya ada sesuatu, kalaupun enggak ya sampling omentektomi, ya itu that's the best yang bisa kita kerjakan kalau memang sudah dengan edukasi maksimal. Yang kita tidak boleh kalau kita tidak melakukan edukasi maksimal, kemudian dengan mudahnya kita membuka, padahal kalau dilakukan pengobatan di center yang tersier, maka pengobatannya lebih optimal. Sebetulnya center tersier itu apa sih sebetulnya kelebihannya ya, kita ini SDM-nya banyak ya, SDM-nya. Jadi kadang-kadang kita join operasi bisa 5 bidang ya, Dokter Anggi, Dokter Pungki ya. Kadang-kadang join dengan urologi, join dengan digestif, join dengan bedah vaskuler, nutupnya join dengan bedah plastik. Itu pernah itu bisa. Jadi join seperti demikian ya. Jadi memang operasinya sangat ekstensif karena tujuannya dua. Stadium dini untuk menentukan stadium secara akurat, stadium lanjut untuk mengangkat sampai residunya 0. Bahkan berkembang operasi itu extensive surgery untuk mencapai residu 0. Lengket usus, angkat usus, ya seperti yang saya ceritakan tadi itu. Ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Dr. Sutan Chandra, saya bacakan. Selamat siang dokter, mengenai evaluasi kista ovarium menggunakan IOTA dengan hasil inkonklusif tanpa adanya ASI-tes, seberapa besar sih potensi kista tersebut adalah CA tanpa gambaran ASI-tes? Terima kasih petunjuknya. Silakan Dr. Anggi tadi sudah menyinggung tentang IOTA. Silakan. Baik, jadi sekali lagi untuk IOTA ya. Jadi IOTA itu ada 3 kriteria sebenarnya. Kita pakai isi deskriptor. Kalau isi deskriptor nggak bisa kita pakai, maka kita pakai simple rules. Jadi dokter kalau misalkan menemukan suatu gambaran di mana kalau simple rules itu mudah banget sebenarnya dokter ya. Dokter tinggal lihat apakah ada komponen benign atau ada, mungkin saya share buat nginget-nginget kali ya dokter. Silakan. Ya. Boleh ya? Silakan. Inget-inget aja buat nginget-nginget. Nah, ini aja nih ya.
Jadi buat nginget-nginget. Udah kelihatan belum ya, Dok? Belum ya? Terlihat jelas. Sudah kelihatan ya, sebentar ya. Kalau gitu saya gedein dulu sebentar. Nah, kayak gini ya, Dokter ya. Jadi ini sebenarnya sangat mudah sekali ya dengan tadi isi kalau isi deskriptor itu sebenarnya sangat mudah banget ya. Kalau isi deskriptor tadi, nah ini dia cuma kayak gini aja. Jadi sebenarnya hampir 50-70% kita bisa describe ini sebenarnya jinak atau ganas gitu ya. Ini dengan ini sangat mudah. Tapi kalau kita memakai IOTA ini sebenarnya harus fulfill 100%. Artinya kalau kita ngomong di BD1, BD2, BD3 ini adalah pada premenopause. Jadi kalau tiba-tiba ada kista kurang dari 10 cm tapi postmenopause kita nggak bisa masukkan walaupun dia kelihatan simplex gitu ya. Gitu ya. Jadi nah ini nanti kita akan masuk pada simple rules gitu ya. Dokter kalau gampang banget satu kriteria benign nggak ada kriteria M maka itu kemungkinan benign, dah itu aja. Satu kriteria M saja nggak ada komponen B itu dia adalah malignant. Nah ini pertanyaan dokter kali ya. Ada komponen B tapi ada komponen M tadi kayak misalkan fibroma tadi ada ascites gitu ya. Kita ngomong ada ascites gitu ya. Tapi ada akustik sido tadi ya, karena gambarannya dari fibroblast itu akan memberikan gambaran seperti akustik sido itu, seperti fibroid. Ada komponen B, ada komponen M. Maka kita akan masuk pada IOTA Acnex model. Nanti kita akan lihat risknya di situ, dokter. Nah, kalau resiko risknya itu, nah ini lucu sekali nih, dokter Brahmana ya, bahkan dari Profesor Tom Borne ya, itu juga dia kaget tuh. Kalau kistanya kita gambaran multilokuler nih dok ya, multilokuler gitu ya. Kan dia selalu ada IOTA acnes itu dengan CA125. Kalau morphologic changings benign, begitu CA125 masuk pada yang permakna, langsung ganas. Rupanya sekali lagi CA125 itu nggak spesifik. Jadi kalau tumor marker tuh ada yang diproduksi langsung dari tumornya, kayak alpha fetoprotein, beta HCG gitu ya. Ada yang reaksi sekunder sebenarnya karena rangsangan peritoneum. Nah itulah CA125. Jadi karena dia terlalu besar gitu ya, malah kita ditantang tuh, coba kamu buat penelitian sendiri untuk kasus-kasus kamu tuh, apakah itu merubah yang tadinya komponen dari sebenarnya borderline jinak jadi borderline malignant tuh dia kayak gitu ya. Nah ini dokter, atau tadi dokter nggak ada komponen B, nggak ada komponen M gitu ya, dokter nggak menemukan ada komponen B, nggak ada komponen M, maka dokter akan masuk pada IOTA acnes. Nah ini IOTA acnes gitu ya. Nah, nanti dari IOTA acnes ini akan bisa kelihatan dok nah kayak gininya gitu ya. Nah nanti dokter lihat nih sebenarnya kita pakai relative risk-nya gitu ya. Yang paling, nah kalau dilihat resiko malignansinya misalnya risk malignansi 8,7 tadi yang orat, dokter silahkan kerjakan gitu ya. Inform consent aja pada pasien gitu ya. Kalau relatif risknya lebih dari 10%, memang dikatakan lebih baik dikonsulkan. Nggak mau dia dikonsulkan, dokter kasih inform consent. Bu, 90% jinak nih atau borderline, tapi ada 10% nih. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah istri saya atau saya termasuk yang 10% ganas atau 90% jinak itu sampai kapanpun nggak bisa dijawab ya sebelum dibuka ya. Maka pasien menerima atau tidak resiko tersebut. Artinya kan seperti itu. Kalau pasien menerima resiko seperti itu, dokter silahkan buka. Nah tadi yang saya sudah jelaskan awal, kalau kita buka gitu ya, kalau kita buka, memang kalau sebenarnya ganas saya susah banget ya dokter Brahmana ya, memang kalau kita curiga ganas tuh udah jelas sebenarnya memang dirujuk ya, tapi masalah dirujuk karena gini, saya ingat banget itu kata-kata dari lupa saya. Kalau kita nggak kompeten, kita operasi kita angkat tapi nggak bersih, akan memperbaiki nggak? Lebih baik kamu diamkan daripada kamu udah ladul katanya kayak gitu. Artinya katanya kematiannya lebih cepat kalau kamu buka tapi kamu nggak ambil dengan bagus gitu ya. Itu pada yang secondary debulking tuh dokter Brahmana, saya ingat banget gitu ya. Saya angkat aja lah tumor besarnya gitu ya, tapi nggak sebersih-bersihnya. Dia bilang lebih baik kamu diamkan, matinya lebih cepat
lebih cepat kalau kamu angkat tapi kamu sisakan dibandingkan kalau kamu diamkan. Itu prinsip itu yang saya ingat banget gitu ya. Tapi dokter, kalau ternyata tadi ya dokter buka, aduh ganas, inform consent pasien, pokoknya saya mau di sini yang penting rilis masanya tadi. Surgical staging kita tadi penyebarannya melalui peritoneum, itu yang dokter bisa kerjakan. Lakukan bilasan ascites gitu ya. At least kalau ternyata dia ganas terbatas di satu ovarium, tesnya positif, dokter Brahmana atau saya udah tahu ini minimal 1C gitu ya. Nah, minimal 1C itu nanti kita punya pertimbangan nih. Kita mau ulang operasi tergantung dari waktunya gitu ya. Itu pertimbangannya banyak. Atau kita mau memberikan kemo terlebih dahulu, itu juga tergantung dari usia. Jadi banyak itu nanti kamilah yang akan menentukan. Itu satu. Angkat ovariumnya. Mengangkat HTSOB terkadang dokter Brahmana kalau ganas gitu ya, udah tahu ganas gitu. Kadang bukan hal yang mudah tuh ya. Bukan hal yang mudah gitu ya kalau dia. Kadang kita total block ovarium, ovarektomi radikal. Itu kita total block. Kita buka dari retro, kita angkat semuanya ovarium, tuba, bersikut uterusnya dengan total block keseluruhan dengan massa tumor. Nggak bisa dikerjakan dok, oke minimal SO deh gitu kan ya, minimal SO, jangan ditutup lagi gitu ya, atau cuma di biopsi aja minimal SO. Dan kemudian tadi seperti kata dokter Brahmana, lakukan biopsi di beberapa tempat. Untuk komentektomi mungkin kita nggak minta kali ya dokter Brahmana ya, but at least kalau ada beberapa tempat yang kita curigain ada massa, lakukanlah biopsi saja, pinch, habis itu pasiennya kita tutup. Dan diberikan tadi keterangan temuan operasinya apa gitu. Toh at the end pasien juga harus tetap dirujuk ya. Sebenarnya kan kayak gitu ya. Mau diapain? Kalau atau benar-benar nggak diapa-apain, saya nggak tahu deh. Kalau nggak, misalkan kita advance stage banget nggak mau dirujuk dok, 3 bulan dia meninggal, nggak diapa-apain dengan tumornya, kita buka 3 bulan meninggal mau kita operasi nggak. Jadi masalahnya bukan masalah operasi atau tidak operasi gitu ya. Jadi berikan informasi sebaik-baiknya pada pasien. Jadi bukan masalah, yang penting operasi. Nggak dioperasi 3 bulan meninggal, saya operasi, mungkin 2 bulan meninggalnya gitu ya, tapi dengan efek operasi. Jadi pertimbangan itu sangat luar biasa sekali memang. Jadi harus disampaikan sebaik-baiknya pada pasien. Mungkin itu kali dokter Brahmana. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang perlu dicatat pada advanced stage itu kita berusaha melakukan operasi sampai mencapai residunya 0 karena itu memperbaiki prognosis. Tetapi data mengatakan kalau residunya itu kurang dari 1 cm atau 0 sekarang prognosisnya baik. Tetapi kalau residunya antara 5 cm, 10 cm, 15 cm, prognosisnya sama itu. Jadi jangan kita ambil separuh, lumayan mengurangi. Prognosisnya sama itu. Kecuali kita bisa melakukan operasi bersih sekalian. Nah, itu filosofi seperti itu yang saat ini di CA ovarium. All or none, bersih atau tidak. Kalau tidak bersih, cukup ambil samplingnya, misalnya demikian, samplingnya kalau sudah kadung dioperasi ya lewat operasi, tapi kalau belum kita dengan core biopsi dan FNAB dan lain-lain, kemudian kita kemoterapi dahulu supaya kita radikalitasnya bisa lebih tercapai mencapai R0. Demikian ya Dokter Anggi ya, itunya ya. Nah, terus habis ini Dokter Pungki nih. Nah, mungkin saya bacakan satu lagi pertanyaan. Sering kami menemukan kasus asites masif namun massa kistik kurang dari 4 cm pasca menopause, iota memenuhi kriteria simple rule bila dilakukan tindakan laparoskopi atau laparotomi untuk sampling asites dan peritoneum, apakah perlu TAH-BSO atau THT-SOB sekalian, Dr. Pungki? Silakan. Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk pertanyaan Dr. Sultan ini masalah masif asites ya. Jadi yang kita harus juga ingat bahwa asites tidak semuanya berasal dari ovarian origin ya, jadi bisa juga dari yang masa lain, livernya gimana dan segala macam, apalagi ovariumnya kecil. Malah kalau di pengalaman kita yang sering kalau dalam kondisi seperti ini masif asites, kemudian ovariumnya itu kurang dari 4 cm ya postmenopause, itu kan kesannya normal, malah ada kemungkinan primary peritoneal cancer. Jadi primary peritoneal cancer dalam kondisi jadi kanker primer dari peritoneum itu secara dari Vigo itu masuk ke kategori dan treatmentnya serupa dengan CA ovarium. Jadi kanker tuba, kanker ovarium tipe epitel, dan primary peritoneal cancer biasanya patologinya high grade serous. Jadi dalam kondisi tersebut ada kemungkinan malah primary peritoneal cancer ya. Jadi kalau primary peritoneal cancer mungkin tata laksananya ya kita mendapatkan spesimen
patologi, terus kemudian kita kemoterapi. Jadi operasi bukan terapi utama. Jadi harus hati-hati kalau dalam kondisi seperti ini. Kalau misalnya dia masif asites, ada massa ovarium yang besar, itu kan lebih suggestive ovarian cancer ya. Jadi kalau kondisi seperti ini, saya rasa ini tidak suggestive ovarian cancer. Jadi saran saya malah mungkin yang lebih sederhana, kita bisa melakukan fungsi asites, kita pemeriksaan sitologi. Ya. Kalau kita mendapatkan sel kanker, kita bisa kalau bisa kita kombinasi sama CT scan atau MRI ya. Nanti kita bisa melakukan kemoterapi. Kalau untuk kasus seperti ini, saya rasa juga kasusnya relatif jarang dibandingkan ovarian cancer, tapi beberapa kali terjadi. Jadi kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini kita tidak memerlukan laparoskopi atau laparotomi. Mungkin itu Pramana. Oke, terima kasih banyak Dr. Pungki. Jadi sebetulnya untuk kita itu kalau kita melakukan imaging, MRI atau CT scan, ketika deskripsinya atau kita lihat filmnya itu peritoneal carcinomatosis, mindset kita itu kemo dulu. Begitu ya Dr. Pungki, Dr. Anggi ya. Nah, PR-nya adalah bagaimana mendapatkan spesimennya, membuktikan dia itu malignan. Selalu demikian itu, selalu pada diskusi-diskusi tumor board itu. Karena kalau ada peritoneal carcinomatosis, kita langsung lakukan operasi, kita prediksi kita untuk mencapai R0, residu 0, lebih kecil. Sehingga kita cenderung kemoterapi dulu, tetapi PR-nya selalu bagaimana mendapatkan spesimennya. Tidak boleh kita melakukan kemoterapi tanpa ada proof spesimen bahwa dia malignan. Juga JKN-nya tidak ditanggung kalau tidak ada proof malignan, ini di kemo atas indikasi apa begitu ya. Tapi tidak mudah loh itu mendapatkan spesimen itu. Mau lewat asites, ternyata asitesnya di sitologi, jawabannya tidak ada sel ganas. Jadi kalau asites tidak ada sel ganas, belum menyingkirkan tidak ada ganas. Tapi kalau asites ada sel ganas, pasti ganas, begitu ya. Nah, yang kedua, FNAP tidak selalu mudah, core biopsi tidak selalu mudah, gitu ya, Dr. Pungki ya. Jadi memang ini tantangan tersendiri CA ovarium ini. Nah, ini tidak terasa sudah 16.28, sisa 2 menit. Saya mau meminta closing statement masing-masing 1 menit ini dari Dr. Anggi dan Dr. Pungki ini. Monggo silakan Dr. Anggi dulu closing statement-nya 1 menit. Ya, silakan. Baik, kalau dari saya sebenarnya tetap tadi ya, ketika kita berhadapan dengan kecurigaan keganasan, jangan lupa satu adalah taking history, anamnesis, kemudian perhatikan sign and symptoms, kemudian setelah sign symptom kita melakukan transvaginal ultrasonografi. Boleh ditentukan dokter mau memakai apa, apakah basic principle ultrasonographic morphologic changings only, atau pre-surgical kombinasi dengan pemakaian CA125 tumor marker yang kita kenal adalah CA125. Ya, kemudian itu kalau misalkan ada kecurigaan keganasan, tadi penegakan diagnostik, setelah penegakan diagnostik gitu ya, penegakan diagnostik tentukan apakah ini bisa ditata laksana oleh teman sejawat atau harus dilakukan dirujuk. Dan kalau misalkan ternyata pun dokter teman sejawat mencurigai ini adalah jinak, ternyata masih bukan diganas, tadi juga jangan lupa lakukan bilasan cairan peritoneum, pengambilan dari tumornya. Tapi kalau misalkan dia sangat advanced stage, ya lakukan biopsi. Dan mungkin dari saya sih yang penting inform konsen pada keluarga dan pasien, bukan masalah pengangkatan tumornya, sekali lagi bukan masalah pengangkatan tumornya gitu ya, tapi bagaimana penata pelaksanaan pada pasien ini dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin itu kali ya Dokter Babana. Dan buat saya sendiri sebenarnya yang harus dikuasai oleh seorang dokter objek non onkologi itu ya, saya sangat senang banget tuh IOTA ya, jadi sangat mudah sekali. Silakan dikuasai dengan sebaik-baiknya. Dengan itu kita bisa akan memberikan informasi pada pasien gitu ya. Oh, ini resiko malignansinya sekian. Dari kita kalau ini apa yang kita kerjakan apa, kalau dia ternyata ganas apa. Gitu. Jadi itu yang paling penting cuma itu saja. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Dr. Brahmana. Terima kasih Dr. Anggi. Sekarang closing statement dari Dr. Pungki. Ya, terima kasih. Jadi untuk kalau dari saya prinsipnya itu adalah kalau kita di sentra onkologi itu mesti Dr. Brahmana mengajarkan bahwa ya memang kita tuh tim ya, jadi nggak ada yang bisa ngerjakan sendiri ya. Jadi kita tuh butuh tim anestesi yang bagus, dokter yang bagus, terus kemudian fasilitas dan segala macam juga ya. Memang kita di tempat tersier memang kita punya semua kelebihan itu. Mungkin bagi teman-teman yang di sekunder ada kekurangan dari situ. Tapi
prinsipnya adalah mungkin dari segala keterbatasan, saya yakin Anda semua punya akses ke pusat tersier ya. Jadi minimal fakultas tempatnya belajar dan segala macam. Jadi saya rasa juga kita semua selalu open sama konsultasi sangat mudah. Jadi kira-kira ini gimana untuk second opinion dan segala macam, baik dengan teman atau mungkin dengan kita di Center Onkologi. Jadi dengan itu saya rasa kok akan bisa sangat membantu untuk pertimbangan. Jadi istilahnya kayak second opinion. Bagi kita pun yang sudah gynecologist juga kadang-kadang kita kalau ada kasus di privat yang membingungkan, yang kita ragu-ragu, kita bawa ke tumor board kita di rumah sakit kita. Jadi ini saya ada kasus di rumah sakit privat gini, enaknya gimana. Jadi kita pun juga tidak selalu bisa memutuskan sendiri bahwa ini yang terbaik gimana, operasi dulu apa kemo apa gimana, apa mungkin operasi joint siapa. Jadi kita pun juga tidak selalu merasa bahwa kita tahu segalanya. Jadi saya rasa itu yang paling penting. Kalaupun misalnya operasi dengan harus menjalani operasi dengan ini technical difficulty yang berat, juga saya rasa call a friend juga bisa ya. Saya yakin walaupun tidak sama-sama istilahnya obstetrik ginekologi umum, saya rasa 2 juga lebih bagus daripada 1. Jadi meningkatkan PD. Teman sejawat bedah juga saya rasa kok dimintai tolong untuk adesiolisis segala macam juga sangat mudah. Jadi kita rasa dengan multidisiplin itu sangat lebih mudah. Dan kemudian juga kita sangat penting juga, saya takutnya kadang-kadang kalau di fase sekunder jangan sampai kita terbawa emosi dengan pasien. Nah, kadang-kadang pasien itu pinginnya instan. Jadi, dok saya ingin segera dioperasi biar tumor saya terangkat, biar saya sembuh. Gitu. Jadi akhirnya ada kayak misalnya ada masih fasilitas tumornya 4 cm. Ya. Mungkin dia merasa bahwa kalau dioperasi pasti penyakitnya hilang. Kadang-kadang di kita sendiri juga tadi kita membagi tumor ovarium ya, kalau kanker ya itu menjadi 2 yang istilahnya stadium awal di mana kita harus operasi atau stadium lanjut di mana kita harus melakukan neoadjuvant kemoterapi. Jadi tidak semua kasus kita operasi. Jadi ada beberapa kasus yang ini inoperable. Jadi kita melakukan kemoterapi. Saya rasa dengan adanya imaging, dengan tumor marker, dengan USG pun juga bisa sangat membantu seperti itu. Jadi kita harus mengarahkan ke pasien bahwa kadang-kadang ada beberapa pilihan terapi. Jadi tidak selalu serta-merta operasi-operasi. Kadang-kadang kalau kita istilahnya emosi ditagih terus sama pasiennya, itu kapan operasi ya, kita segera melakukan operasi padahal itu belum tentu yang terbaik untuk pasiennya dan segala macam. Saya rasa itu juga sangat penting untuk KIE keluarga. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Dr. Pungki, sangat mencerahkan ini ya. Nah, ternyata waktu juga yang membatasi kita, karena ASHOGI itu sampai sekarang masih tetap 1 jam ya. Mudah-mudahan tidak ditambah 1,5 jam ya. Jadi tetap 1 jam. Jadi saya coba menyimpulkan. Jadi apa yang bisa dilakukan SPOG? 1, berusaha diagnostik yang proper. Bagaimana curiga malignan itu caranya bisa dengan IOTA, bisa dengan Roma. Jadi masing-masing kita reminding, kita googling lagi, kita baca-baca lagi. Yang kedua, jangan lupa edukasi yang proper juga, edukasi yang adekuat ke pasien. Orang dokter di Indonesia itu beda dengan di luar negeri. Dokter Anggi pasiennya sehari 100, di luar negeri periksa pasien 1 dokter paling 15. Jadi ya edukasinya lebih bagus pastinya, itu tapi PR kita itu ya. Yang kedua, bila harus tetap melakukan operasi, maka operasilah sesuai yang proper untuk perkiraannya. Artinya dalam begini, kalau usia muda ya varektomi saja cukup. Kalau usia tua HTSOP, tetapi jangan lupa dilihat sekeliling abdomen, dilakukan biopsi multiple, kemudian saat merujuk ada laporan operasi yang informatif, itu sangat membantu kita. Jadi mudah-mudahan ke depan itu kita tambah maju terus. Satu hal, dalam penanganan kanker tidak ada dokter yang hebat. Yang ada itu adalah tim yang hebat. Jadi itu adalah diktumnya demikian. Karena tidak mungkin seorang diri hebat, tidak mungkin. Pasti di background-nya ada tim yang hebat. Ya. Oke, dari saya rasanya cukup sekian. Pesan kami, sehat selalu, tetap semangat di lapangan, meskipun dinamika dunia kedokteran di Indonesia ini sangat-sangat dinamis, baik segi JKN-nya lah, BPJS-nya lah, undang-undang praktek kedokterannya lah, undang-undang pendidikan dokternya lah, tapi semua kita tetap semangat, insya Allah diberi kemudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada host. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan di sana sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, tentunya banyak informasi dan pengalaman yang kita dapat tentang peran SPOG non-onkologis tentunya dalam diagnosis dan penanganan kanker ovarium. Penting sekali untuk melakukan penegakan diagnosis dan inform consent serta edukasi kepada pasien tentang tindakan dan terapi yang akan kita lakukan. Dan laporan operasi menjadi satu media komunikasi yang penting sehingga sebaiknya dibuat selengkap mungkin. Dan untuk kasus-kasus dengan kecurigaan advanced stage atau perlengketan, sebaiknya tindakan dilakukan dengan rujukan ke center tersier. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber kita, Dr. Anggi, Dr. Pungki, dan kepada moderator kita, Dr. Brahmana, serta terima kasih juga untuk Dr. Tovan dan Dr. Ali Budiarsono yang juga hadir. Dan tidak terasa sudah 1 jam kita berdiskusi bersama, tibalah kita pada akhir acara. Semoga materi Ashogi sore ini membawa banyak manfaat dan pencerahan. Tentunya jangan lupa untuk kembali mengikuti Ashogi series ke-13 dengan tema hysterectomy pada gestational trophoblastic disease pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas perhatian dan atensi semua peserta Ashogi. Mohon maaf bila terdapat hal yang kurang berkenan selama acara. Sampai jumpa di Ashogi series ke-13. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat dulu semuanya. Dr. Brahmana sehat, Dr. Anggi, Dr. Pungki.